kemarin sempat ada kuasa hukumnya dari Paula mengatakan bahwa ada KDRT gitu loh. Artinya kan ada dugaan KDRT, artinya ada feedback lah, mungkin nosis karena dia melawan, mungkin karena ada KDRT itu, atau gimana Bang? Jadi itu sudah ada di dalam fakta-fakta persidangan. Jadi itu sudah dipertimbangkan, dia mengajukan bukti tapi tidak bisa mengajukan bukti yang menyatakan ada KDRT. KDRT itu adalah tindak pidana, bagian dari persoalan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. KDRT itu terbagi menjadi dua, penganiayaan secara psikis dan penganiayaan secara fisik. Dua-duanya tidak bisa dibuktikan, sehingga dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan tidak terbukti adanya KDRT, dan itu sudah menjadi pertimbangan hakim. Hormati pertimbangan hakim ini. Gitu. Itu pertimbangan, artinya hakim sudah menyatakan tidak terbukti ada KDRT. Saya bisa lihatkan halamannya, tapi saya pikir nggak perlu saya beritahu, tapi ada. Kalau tidak tahu nanti saya kasih putusannya, biar membaca putusan tersebut supaya tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat. Terkait dengan video tersebut sudah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak ditunjang dengan bukti yang lain, baik bukti visum ataupun bukti yang lainnya yang menyatakan ada kekerasan secara fisik maupun secara psikis. Seperti itu. Tapi Bang, yang bicara itu kan kuasa hukum yang Ibu siapa? Suruh baca putusannya, kalau dia tidak tahu nanti saya kasih tahu halamannya. Sudah dipertimbangkan, tidak terbukti. Kalau HIV itu gimana Bang? Mungkin Bang. Kalau itu ada di dalam putusan, Anda cek aja, nanti tanyakan, karena akan harus dibuka. Karena itu menjadi pertimbangan. Jadi semua yang ada di pertimbangan itu ada di dalam putusan setebal 121 halaman. Jadi kalau itu tidak perlu saya buka begitu banyak, karena halamannya ada 120. Semua ada. Tentang ini ada, KDRT sudah dipertimbangkan, tidak terbukti. Bahkan dinyatakan tidak terbukti adanya kekerasan secara fisik maupun psikis. Itu pertimbangan hakim. Hakim ini yang menimbang, yang memutuskan tidak ada. Karena apa? Karena itu didalilkan adanya KDRT. Padahal itu bukan KDRT. Dan tidak bisa dibuktikan dengan adanya bukti. Contoh, bukti adanya laporan polisi. Contoh, bukti adanya visum. Contoh, bukti ada surat keterangan dari ahli psikiater yang menyatakan ada persoalan kekerasan secara psikik yang menyebabkan seseorang trauma. Itu semua tidak ada. Tapi kalau Anda berdalil menyatakan, silakan. Hukum itu adalah pembuktian, bukan berbicara, tapi buktikan. Begitu Anda bilang KDRT, buktikan. Itu tidak bisa dibuktikan di persidangan dan ada dalam putusan ini. Artinya pertimbangan terkait KDRT sudah dipertimbangkan secara matang, secara benar, dan dinyatakan tidak terbukti ada KDRT. Seperti itu. Pak, izin satu soal ini Pak, pihak sana kan berulang kali, termasuk juga lewat mulutnya Bang Hotman, pengertian zina dan perselingkuhan. Katanya kan zina itu tidak bisa sangat sulit dibuktikan, seperti itu. Harus ada video, harus ada dua pasang mata yang menyaksikan persetubuhan segala macam seperti itu. Sementara kan kalau perselingkuhan juga mungkin waktu itu sempat disebut juga. Sejauh mana itu mungkin bisa diputuskan dalam persidangan atau sudah dibuktikan dalam persidangan kemarin? Artinya ya bukan perzinahan, tapi perselingkuhan, lebih ke ada perselingkuhan, ada hubungan antara istri dengan pria yang bukan muhrim, seperti itu. Ya memang nggak ada, kita nggak pernah mendalilkan adanya perzinahan. Karena perzinahan itu diatur dalam surat An-Nur kalau seingat saya. Bahkan itu lebih keras lagi cara penyelesaiannya, cara pembuktiannya. Kami nggak pernah mendalilkan adanya. Jadi kalau orang tidak paham hukum Islam, tolong jangan masuk deh di persoalan ini. Hormati syariat Islam kami, hormati agama kami, hormati cara hakim pengadilan agama memutus berdasarkan syariat agama Islam. Kalau Anda tidak paham, Anda minggir dari persoalan ini. Karena persetubuhan, perzinahan, perselingkuhan itu hal yang beda. Jauh sekali. Nah, di dalam perkara ini dari awal sejak Oktober itu memang ada persoalan dengan orang pihak ketiga, sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon di dalam pada saat ada di tempatnya,
setelah kita daftar bahwa ada pihak ketiga sehingga terjadi yang namanya perselingkuhan. Perselingkuhan itu adalah pengkhianatan seorang istri kepada suaminya. Pengkhianatan seorang istri kepada suaminya itu adalah nusus. Nusus itu adalah istri yang durhaka. Nusus itu adalah istri yang tidak menghormati suami. Nusus itu adalah istri yang membohongi suami, istri yang membelakangi suami. Artinya melakukan sesuatu suami tidak tahu. Itu adalah nusus. Beda dengan zina. Beda jauh langit dan bumi. Jadi jangan dicampur adukan, berarti tidak paham tentang hukum Islam, tidak paham makna. Seorang istri tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu adalah syariat Islam. Itu syariat agama kami. Hormati syariat agama Islam saya. Tolong hormati pemahaman tentang seorang istri tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, dan itu hukumnya haram. Dan itu bentuk dari perselingkuhan. Itu bentuk orang yang tidak menghormati suaminya. Bentuk orang yang mengkhianati suaminya, itu adalah nusus. Semua kategori ini pada akhirnya adalah istri yang durhaka kepada suami. Itu supaya clear. Oke Bang, tadi kan Abang sempat bilang bahwa pembuktian Bang tentang yang HIV sendiri Bang. Nah, bagaimana sih Bang? Mungkin banyak spekulasi di luar itu, juga banyak komentar di luar itu, kok bisa seorang yang bukan ahli memutuskan, dan itu ada di putusan sendiri bahwa memang ada penyakit yang diidap oleh. Anda pernah baca putusannya? Belum? Baca dulu baru tanya. Oke? Bang, berarti tadi yang Abang sampaikan itu penegasan bahwa memang sejak awal dan di salinan putusan itu tidak ada soal perzinahan, maksudnya begitu Bang? Dari awal. Yang ada itu pengkhianatan seorang istri kepada suaminya. Adanya perselingkuhan itu adalah bagian dari pengkhianatan. Sehingga di dalam hukum Islam itu dikatakan nusus. Nusus itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah istri yang durhaka. Ya, terbukti istri dan durhaka. Apa perbuatan-perbuatan istri yang durhaka? Istri yang berbohong kepada suami, istri yang mengkhianati suami, istri yang melakukan perbuatan-perbuatan suaminya tidak tahu. Itu adalah nusus. Sehingga begitu disimpulkan, dipertimbangkan, terjadi nusus, artinya terjadi istri yang durhaka. Ini adalah pertimbangan hakim. Hormati pertimbangan ini, karena yang memutuskan itu adalah majelis hakim yang menyatakan terbukti istri durhaka kepada suaminya, seperti itu. Artinya mungkin nggak sih Bang, artinya kan mungkin dari Paula sendiri merasa nama baiknya udah inilah gitu. Artinya mungkin dari Baim sendiri bisa menetralisir keadaan ini semua Bang. Baim kan sudah ngomong, jadi ini semua biar clear ya. Tanggal 30 Oktober saya adalah saksi hidup. Di situ terjadi namanya mediasi. Jadi pada saat mediasi saya minta kepada Baim supaya bisa meminta saya melalui hakim mediator supaya saya keluar. Sehingga terjadilah perbincangan antara Baim, hakim mediator, dan termohon. Di situ disepakati masalah ini kita selesaikan secara baik-baik. Tidak perlu kita saling membuktikan hal-hal lain. Kalau memang cerai ya kita cerai, kita atur bagaimana anak-anak yang terbaik. Tapi itu tidak terrealisasi sehingga dia minta waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu dia tidak datang dalam persidangan berikutnya, sehingga hakim mediator menyatakan deadlock atau mediasi gagal. Artinya kesempatan masalah ini untuk diselesaikan secara baik-baik itu sudah dilakukan dan sudah disampaikan oleh pemohon Baim Wong pada tanggal 30 Oktober, dan itu tidak direspon dan tidak ditanggapi. Sehingga kalau ini tetap bergulir, maka bukti-bukti ini semua akan ada di persidangan. Nah, bukti-bukti itulah yang ada di persidangan, termasuk rekaman itu diputar di dalam persidangan semuanya. Dan semua itu ada. Dari 86 bukti adalah sebagian adalah rekaman percakapan, dan semuanya ada di dalam persidangan dan sempat diputar, didengarkan bersama-sama dan dibenarkan tentang adanya bukti tersebut.
Bang, kemudian ini soal keberatan yang paling membuat mereka keberatan itu kan soal penyampaian dari humas itu sendiri ketika menyampaikan yang nusus itu tadi, yang pengkhianatan, yang soal durhaka. Dari segi hukum sendiri, apa soal keetisan itu sendiri, apakah sudah termasuk itu diperbolehkan sebenarnya Bang menyampaikan? Sangat dibolehkan. Ya. Baca peraturan, baca surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 144 tahun 2007. Di dalam pasal 6, seingat saya, itu mengatur tentang perkara-perkara yang menjadi atensi publik ya. Jadi menjadi sorotan masyarakat, sehingga itu boleh disampaikan putusan tersebut atas persetujuan ketua pengadilan masing-masing. Walaupun putusannya belum ingkrah, boleh disampaikan. Ada beberapa ketentuan, yakni tentang dalam perkara cerai yang tidak boleh disampaikan itu pihaknya. Jadi pihaknya misalnya namanya si A, itu nggak boleh, coba tinggal pemohon, termohon. Pemohon dan termohon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Oktober saja jumlahnya 3.400, mungkin Desember sudah 5.000. Kalau yang mengajukan pihak suami namanya pemohon, istrinya namanya termohon. Banyaknya pemohon dan termohon tersebut, artinya apa yang disampaikan itu sudah sesuai dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung 144/2007, di mana mengatur dan membenarkan, bahkan diharuskan disampaikan terhadap perkara-perkara yang menjadi perhatian masyarakat di dalam pasal 6. Nah, ini perkara menjadi perhatian masyarakat. Sejak Oktober sudah teman-teman wartawan meliput. Setelah itu setiap hari Rabu sidang teman-teman wartawan ada mengikuti. Bahkan Anda dibukakan ruangan, disilakan Anda masuk, Anda sempat berfoto, melihat hakim semua, setelah itu Anda disuruh keluar. Artinya perkara itu memenuhi syarat sebagai perkara yang memang menjadi perhatian masyarakat, dan itu harus disampaikan. Ingat, yang disampaikan adalah pihak pemohon dan termohon. Apa yang disampaikan itu pasti pertanyaannya, apa yang terjadi? Terbukti adanya nusus. Pasti orang bertanya, nusus itu apa? Nusus itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dimaknai dalam bahasa Indonesia adalah istri durhaka. Itu yang disampaikan. Nusus itu apa? Istri yang membangkang kepada suaminya. Nusus itu apa? Istri yang mengkhianati suaminya. Nusus itu apa? Istri yang durhaka kepada suaminya. Apa yang disampaikan oleh humas itu memang ada dalam putusan. Kalau Anda keberatan, ya keberatannya Anda dengan banding. Tapi itu putusan ada, kecuali tidak ada dalam putusan ini. Humas menyampaikan, berarti humas mengarang informasi tersebut. Oke? Karena itu ada semua. Jadi kalau ada, ya udah itu yang benar dan itu yang disampaikan. Dia tidak mengarang sebuah